Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin, teman-teman semuanya yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan akhlak dengan tasawuf. Nah, bagaimana hubungan akhlak dengan tasawuf itu? Hubungan akhlak dengan tasawuf adalah hubungan sebab akibat. Tasawuf itu sebagai penyebabnya, sementara akhlak itu akibatnya atau yang dihasilkan dari bertasawuf. Sehingga semakin baik kualitas bertasawuf, itu akan semakin baik juga kualitas akhlak yang dihasilkan atau diperoleh. Dan sebaliknya, semakin jelek proses bertasawufnya, itu akan semakin jelek juga akhlak yang diperolehnya atau akhlak yang diperoleh. Nah, hubungan antara akhlak dengan tasawuf atau tasawuf dengan akhlak ini sebetulnya sudah kita pahami, ya, atau bisa dipahami dari pengertian tasawuf yang sudah disampaikan, bahwa tasawuf itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan syara dan akal untuk berada sedekat mungkin dengan Allah sehingga memperoleh akhlak yang mulia dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya berdasarkan syariat dan akal. Nah, itulah sebetulnya tasawuf itu, ya, atau bertasawuf itu. Nah, di ujungnya itu untuk memperoleh akhlak yang mulia sebagai konsekuensi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ semakin baik, ya, bertasawufnya, itu akan semakin baik juga akhlak yang diperolehnya. Dan di situ akhlak sebagai konsekuensi dari kedekatan dengan Allah, ya. Akhlak itu kan keadaan jiwa, ya, keadaan psikis bagaimana sudah disampaikan di dalam pengertiannya. Nah, itu semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin baik akhlak yang diperoleh. Dan semakin baik akhlak yang diperoleh, itu akan semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, semakin jauh dari Allah, itu akan semakin jelek akhlak yang diperoleh, dan semakin jelek akhlak yang diperoleh akan semakin jauh dari Allah.
Nah, hal ini juga dikatakan oleh Muhammad Al-Katani. Dia berkata, at-tasawuf khulukun. Ya, tasawuf itu akhlak. Nah, ini artinya tasawuf itu untuk memperoleh akhlak. Man zada alaika bil khuluq zada alaika fit tasawuf. Barang siapa bertambah di hadapanmu akhlaknya, maka telah bertambah di hadapanmu di dalam bertasawufnya. Nah, itu artinya bahwa akhlak yang bertambah itu, ya, yang bertambah baik, bertambah mulia, itu disebabkan oleh telah bertambahnya bertasawuf. Jadi bertambahnya kualitas bertasawuf. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa untuk bertasawuf itu harus memiliki akhlak yang mulia terlebih dahulu, atau akhlak yang mulia menjadi syarat, ya, atau dasar di dalam bertasawuf. Nah, itu saya kira asumsi yang kurang tepat. Sebab kalau akhlak mulia menjadi dasar atau menjadi syarat untuk dapat bertasawuf, untuk apa kita bertasawuf? Ya, justru kita bertasawuf itu kan untuk memperoleh akhlak mulia. Apakah kalau begitu bertasawuf itu apakah untuk berbangga-bangga dengan mengatakan bahwa saya ini bertasawuf, saya ini orang khawas? Saya kira kan bukan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa justru bahwa kita bertasawuf itu adalah untuk memperoleh akhlak yang mulia. Nah, lalu apa yang menjadi dasar di dalam bertasawuf atau menjadi dasar bertasawuf? Nah, itu bukan akhlak yang mulia, tetapi keimanan yang ada di dalam hati. Sekecil apapun keimanan itu. Nah, sebab kalau kita bertasawuf yang tadi dikatakan itu sebagai proses untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi di dalam hati itu tidak ada keimanan kepada Allah, maka siapa yang mau dituju itu? Siapa yang mau didekati? Nah, itu jadi yang menjadi dasar di dalam bertasawuf itu adalah keimanan, sementara akhlak itu adalah hasil daripada bertasawuf. Nah, oleh karena itu semua muslim itu harus bertasawuf. Jadi yang bertasawuf itu bukan hanya orang-orang tertentu saja, ya, atau tasawuf itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Semua muslim itu harus bertasawuf. Ya, karena tadi kan bahwa akhlak yang mulia itu diperoleh dengan bertasawuf. Sementara semua muslim itu harus memiliki akhlak atau harus berakhlak mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah atau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu ada perintah untuk berakhlak yang baik. Bahkan akhlak yang mulia itu adalah esensi di dalam beragama. Sehingga
Rasul itu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madin, apakah agama itu?" Nah, Rasulullah itu menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq." Ya, agama itu adalah berakhlak baik. Nah, oleh karena itu harus bertasawuf. Jadi semua muslim harus bertasawuf. Dan tadi juga di dalam pengertian bertasawuf itu sebetulnya bisa kita pahami, ya, kalau dengan bertasawuf itu dapat, ya, menjadikan kita dekat dengan Allah, atau maka semua muslim itu kan harus dekat dengan Allah gitu. Ya, semua muslim itu harus dekat dengan Allah. Kalau dengan bertasawuf itu akan menyebabkan diperolehnya akhlak yang mulia sebagai konsekuensi, ya, atau akibat dari kedekatan dengan Allah, ya, maka semua muslim itu harus berakhlak yang mulia. Dan kalau dengan bertasawuf itu kemudian memperoleh kualitasnya itu wilayah, ya, atau waliullah, itu maka semua muslim harus menjadi waliullah, ya, harus menjadi kekasih Allah. Karena kalau tidak menjadi kekasih Allah, itu mau menjadi kekasih siapa? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, itu kalau tidak menjadi kekasih Allah, maka akan menjadi kekasih setan. Maka Ibnu Taimiyah itu membuat atau menyusun kitab yang judulnya itu, atau salah satu judulnya itu, Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Ya, perbedaan antara para kekasih Allah dengan para kekasih setan. Nah, itu jadi sekali lagi, ya, bahwa hubungan antara akhlak dengan tasawuf itu adalah hubungan sebab akibat, ya. Tasawuf itu menjadi sebabnya, sementara akhlak itu akibatnya atau yang dihasilkan dari bertasawuf. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.